Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri. Kita menyadari bahwa bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh sebab itu, kerjasama dengan bangsa lain secara mutlak diperlukan dalam segala bidang dengan dilandasi oleh prinsip persamaan derajat sebagai bangsa yang merdeka. Kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua negara atau bahkan lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, bersama Mr. Abi kita akan bahas salah satu kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi di kawasan Asia Tenggara, yaitu di kawasan kita dan negara-negara tetangga. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN mempunyai sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato' Lim Jook Choi yang berasal dari Brunei Darussalam. Masing-masing anggota ASEAN berkesempatan untuk menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2020 giliran Vietnam yang menjadi ketua ASEAN. Sementara Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia menjadi salah satu founding father bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Hal ini dilakukan secara prinsip ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana setiap anggota harus saling menghormati dan menghormati kedaulatan setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk kepentingan bersama, bukan untuk menekan setiap anggotanya. Kita harus bangga loh bahwa Jakarta menjadi ibu kota ASEAN dengan didirikannya gedung sekretariat ASEAN di kota Jakarta. Adapun tujuan ASEAN untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi, keamanan politik, dan sosial budaya, dan juga untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk hidup damai. Tujuan-tujuan tadi ini sesuai dengan 3 pilar tujuan ASEAN, yaitu politik keamanan, kerjasama menjaga perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua tadi ekonomi, yaitu menciptakan kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga sosial budaya, yaitu mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Dan ada berita baru nih untuk ASEAN. Nah, pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 menyatakan bahwa Timor Leste secara resmi menjadi anggota ASEAN yang ke-11. Yeay! Cukup sekian untuk pembelajaran materi tentang ASEAN. Pokoknya perbanyak lagi literasi dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Mr. Abi pamit, see you on the next video. Bye bye.